Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel Trading Saham. Channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan membahas mengenai dari topik ini ya, teman-teman ya. Ya, ini yang kalian tunggu ya, menggambarkan isi dalam rapat sama Jokowi di Ratas ya. Gini ya, ratas itu adalah rapat terbatas ya, menindaklanjuti konten kami sebelumnya yang notabene adanya pencabutan ya mengenai Undang-Undang Perdagangan ITE ya. Ini kasus yang terjadi belakang ini terhadap TikTok ya, yang di situ pasar offline itu kalah dengan TikTok. Nah, ini pemerintah mengambil kebijakan hal itu, ya. Dan ini strateginya di saham besok ya, ini dari saham Goto. Dan topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya, teman-teman ya. Ya, ini kami dapatkan dari Business Insight bahwa hadiri ratas bahas perdagangan di medsos, begini penjelasan Komisaris Goto ya. Ini. Jadi intinya dalam berita ini itu Pak Wisnu ya, ini sebagai mantan ya komisaris dari GoTo itu diundang oleh Pak Jokowi untuk memberikan masukan terhadap bisnis e-commerce ya, seperti itu. Ini ya prosedurnya ya kemungkinan ya akan berimbas ke GoTo juga sih, seperti itu. Karena satu sisi itu gini teman-teman ya, sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut dari strategi saham GoTo besok ya, kita membahas secara topik beritanya dulu ya. Jadi yang jadi bingung itu ketika kita punya bisnis ya dari e-commerce ya, seperti itu. Misalkan nih TikTok ya. TikTok itu kan pengen mendapatkan sesuatu celah ya, apa potensi yang ada di dalam Indonesia ini ya. Beliau atau TikTok ini kan awalnya memang ke sosial media ya, terus merambak, oh ya ini kita padukan karena masyarakat Indonesia itu lebih suka mengenai bisnis digital ya, jadi seperti itu. Nah ini TikTok ini di selain itu ya, dia juga harus membuat inovasi terbaru ya. Nah akhirnya TikTok itu bisa sukses ya, menjadikan sebuah platform media sosial itu jadi perdagangan. Karena melihat dari situ. Kenapa? Karena di tes riset, ya di tes riset, TikTok itu juga punya riset database, apalagi dengan data digital sekarang ini. Ketika kita ya, contoh misalkan kita buka Instagram saja, misalkan kita suka sepak bola. Nanti otomatis reel atau SEO-nya itu akan muncul mengenai dunia sepak bola. Misalkan kita melihat dari politik ya, nanti akan muncul seperti itu. Nah, itu sebuah celah dari perkembangan teknologi. Nah, TikTok ini mengambil kesempatan hal itu karena di Indonesia ini kan ada beberapa platform besar ya, sebelum TikTok itu masuk dia sudah menguasai market digital ya, khususnya di saat pesta itu eh, 111, 222 sampai 12. Nah, ini animonya sangat tinggi sekali. Nah, TikTok juga menginovasi tersebut ya, dan ini nggak ini teman-teman ya, nggak cuma-cuma TikTok membuat sebuah inovasi ya. Inovasinya apa? Dia itu berani bakar duit ya, atau bakar uang dalam time frame-nya itu 1 tahun ya. Jadi kalau misalkan nih ya kalian itu eh, jualan di TikTok ya pakai menu live streaming ya, itu buyer atau pembeli itu dapat apa namanya komisi 50%. Gede nggak? Gede ya. Jadi ada penurunan harga. Nah ini yang terjadi di apa namanya di pasar Tanah Abang ya, mereka itu kalah harga kalau di TikTok itu hancur-hancuran. Ini apakah
konsumennya itu rugi atau penjualan itu rugi? Enggak. Dia kena subsidi dari TikTok. Lah, TikTok pendapatnya dari mana? Dari iklan dan lain sebagainya. Yang notabene ngacir sekali kalau mereka itu dapatkan sumber apa namanya? Sumber iklan dari TikTok. Nah, mereka mengalokasi semua sistem database-nya ya, itu nanti untuk menambah itu ya namanya ya apa namanya promosi atau pengenalan. Ya, ini ya yang saya suka mengenai dari sistemnya China ya. Karena memang China dan lain sebagainya di Indonesia ya itu banyak yang hujat ya. Orang-orang awam mungkin menghujat dengan sistematika dari China. Kalau saya berpikir dari sebuah ekonomi, mungkin saya nggak langsung percaya mengenai kita jelek-jelekin negara sebelah. Ini ada apa sih maksudnya? Biasanya saya itu harus tahu itu, harus tahu risetnya. Ini ada problem apa? Oh, ini adalah sebuah kompetitor. Ada kompetitor yang menggiring semua masyarakat Indonesia yang khususnya awam nggak ngerti segmen bisnis real itu bagaimana. Biasanya dia kena itu, ya. Dan ini apa namanya? Yang diambil itu adalah orang yang profesional yang mengembangkan di bisnis kita sama Pak Wisnu Tama ini. Nah, ini sebuah inovasi, sebuah celah ya apabila semua kebijakan itu sudah terrealisasi, izinnya sudah dianulir seperti itu, nanti si Tokopedia ini akan menjadi uh, pionir ya di market Indonesia. Ya biasanya kalau ini kan kalau Tokopedia tuh kan dari pembeliannya dari Indonesia biasanya akan di seperti itu. Kita tunggu dari regulasi pemerintah. Biasanya akan kena seperti itu. Itu pandangan asumsi dari saya ya. Namun ini disclaimer ya. Analisa kami juga tentu saja berbeda dengan kalian. Cuman kami melihat dari database yang sudah kami jalankan ya dan juga segmen bisnis digital itu bagaimana ke depannya karena saya juga riset mengenai hal itu. Silahkan kalian bisa tahu dicek saja tuh riset saya atau penelitian saya dari Firman Happy saja tulis ya Firman Happy penelitian Firman Happy kalian akan muncul nanti saya nulis apa di situ ya dan itu memang riset saya itu gratis. Ingat ya saya riset bisnis digital atau bisnis online ini berarti total berapa ya 7 tahun ya ada 2 ada 5 ya dan itu saya hibahkan ke Kemendikbud ya agar kita bisa mempelajari hal itu ada SEO dan lain sebagainya. Oke mengenai dari bisnis GoTo ini nah dengan pertimbangan Pak Wisnu walaupun dia itu bukan sebagai apa namanya sebagai perwakilan dari GoTo cuman kalian bisa ngertilah ya kadang kita nggak perlu tercatat di saham GoTo, namun interaksi dan lain sebagainya bisa. Entah itu jadi partner dan lain sebagainya, itu bisa. Ada akses. Ya, ini yang perlu kalian cermati. Ya, ini. Apalagi bisnis apapun kalau dia sukses, ya, ini harus ada campur tangan pemerintah. Ibaratnya kalau pemerintah itu, kalau saya lihat mereka itu adalah market maker atau bandar ya bandar dalam mengatur apabila ini ada yang kurang ya sudah dikik bisa ya dikik bisa jadi seperti itu ya cuman kalau market maker yang ada di pasar modal ya mereka beda prakteknya beda mereka kalau pengen gerakan saham ya mereka harus punya barang di bawah ya metodenya banyak sekali ya dan strateginya juga banyak sekali ya. Dan ini biasanya kalau kalian itu mengikuti channel saya pasti kalian menambah wawasan mengenai dunia pasar modal itu seperti apa. Ya karena tujuan kami di sini itu memang mengedukasi kepada masyarakat Indonesia khususnya di pasar modal ya. Seperti itu. Dan ini ya kalau kita cermati dari saham GoTo ya kita cek itu dari laporan keuangan ya sebelum kita merambah mengenai dari strateginya untuk besok kita ke laporan keuangan dulu. Ya ini diangkat ya di waktu closing ini ngerame sekali. Ya.
Ini laporan keuangan kedua nih. Yang perlu kalian cermati. Goto itu kinerjanya bagus. Ya. Bagus apanya, Min? Net income-nya rugi 13 triliun, kini turun jadi 7 triliun. Masih rugi, bagus. Mata lu. Ya. Itu orang-orang netizen ya. Ini ya. Kalau kalian bisa cermati ya, Goto itu masih berusaha untuk memperbaiki laporan keuangannya. Memperbaiki laporan keuangan itu enggak secara instan, harus ada regulasinya. Ya, entah apa-apa itu semua harus diperbaiki semua. Ya, ini. Ya, ini ya hasil kinerja dari penjualan sudah oke, 3,3 triliun dan kini naik menjadi 6,8 triliun. Ya. Ini naik berapa persen? Oh, 100%. Nah, Nah, ini yang menjadi alasan utama kok Goto itu masih rugi ya, beban operasional itu gede ya. Ini 16,7 juta, terus 10, juta. Nah, ini gunanya apa sih, Min, yang Mimin kalian tahu? Beban operasional pasti satu karyawan. Yang kedua inovasi produk. Ya, apalagi Goto ini terjun ke fintech ya, financial technology. Dia mengambil celah dari situ. Dan Grab dan Gojek dan juga Tokopedia ini sudah dipegang. Ya, asetnya dipegang. Itu untuk proses membiayai itu semua, ya. Makanya Goto itu masih rugi karena beban operasional gede. Coba kalau misalkan ini sudah dibebankan dalam 1 tahun, tahun berikutnya ini sudah bisa mengecil, ya. Biasanya kayak gitu, ya. Karena ini untuk tahun anggaran 1 tahun. Alhasil dalam 1 tahun ini masih rugi, ya. Ini masih rugi, ya. Namun ruginya itu bisa kecil, ya. Yang tadinya 13 kini menjadi 7 juta. 7 triliun. Sehingga PI rasionya juga berkurang. Ya, yang tadinya 16,8 kini 9,1. Ini dari saham Goto. Dan juga dari PBV-nya juga sudah valuasi sudah murah 3,2 dan juga 1,1. Ada subscriber kami itu yang bilang kayak gini, teman-teman. Gak usah pegang saham Goto, ini Goto itu 70% sudah di masyarakat publik. Masyarakat publik yang mana ya? Bandar atau block trader itu juga termasuk dari masyarakat publik loh. Ya, jadi seperti itu. Ya. Return of equity-nya juga masih rugi, equity-nya aset dan equity-nya juga masih rugi. Terus apalagi yang menjadi pertimbangan? Pasarnya rame walaupun rugi, dia itu rame, dia masuk lagi 45,100, IDX 30 dan juga IDX 80. Ya, kita melihat dari sini saja bahwa Goto ini untuk jangka pendek untuk berburu investasi ini belum. Ya, kalau kalian itu lebih ke investasi ya silahkan. Kalian mungkin bisa masuk kecil-kecilan ya, enggak masalah. Ya, seperti itu. Untuk jangka 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Karena untuk bisnis teknologi 10 tahun itu masih oke. Ya, seperti itu. Ya, ini tinggal di hold saja untuk kalian. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terus bagaimana, Min, mengenai dari Goto ini? Ini Goto ini untuk yang trading banyak sekali teman-teman. Ya, ini para block trader yang meramaikan ini semua. Ya, ini masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk, gede sekali. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini ya dari saham Goto. Saham Goto ini juga volatilitasnya sangat tinggi, volumenya sangat tinggi, dan nilai transaksinya cukup tinggi. Ini dari saham Goto. Dan kalau kita lihat dari asingnya, ini masih distribusi ya, dan ini bisa dimanfaatkan untuk serok kembali, syukur-syukur ke 80. Kayaknya nggak dikasih deh. Ini IEP-nya 86. Ya, jadi seperti itu. Nanti tunggu 85 ini masuk nggak, nanti ya kita HK saja tuh di 86. Semoga dapat ya di pre-closing seperti itu. Terus bagaimana, Min, mengenai dari strategi besok di saham Goto? Ya, untuk strateginya ini kita ada beberapa cara ya untuk kalian bisa cuan di saham Goto ini. Yang pertama itu adalah metode untuk swing dan juga untuk invest. Bagaimana cara belinya? Kalian bisa antri tunggu di harga 85 kalau kalian tuh dikasih sama bandar, dan juga di harga 84 serta di harga 83 mengenai dari saham Goto ini. Ya, silakan kalian bisa beli di area situ.
Ya, seperti itu. Dan ini GoTo ini sudah 1 2 3 4 5 6 7 7. Satu minggu dia itu turun penurunan. Nah, ini nanti untuk ini adalah area buy kalian dan kecil kemungkinan apabila saham GoTo ini ke 80. Kalau 80 ya ini adalah sebuah eh, keuntungan ya untuk yang di hold. Nah, ini sebuah keuntungan. Nanti kalian bisa dipantau tuh di saham GoTo ya. Jadi seperti itu. Untuk target sell-nya ada di berapa min? Ya di area 92 dan juga di 93 mengenai dari saham GoTo. Untuk jangka menengahnya ada di harga 99 dan juga di harga 119 mengenai dari saham GoTo ini ya. Jadi seperti itu. Dan untuk yang trading bagaimana min untuk besok? Ya kita ke trading ya. Untuk yang trading kalian itu bisa spekulasi ya, main di area 85 dan juga di 86. Nanti untuk target sell-nya ada di harga 88 serta di harga 89. Jadi apabila dia itu nggak kuat kalian bisa buang itu, namun apabila dia itu masih kuat untuk naik dan rame ya nanti kalian bisa pasang sell di harga 92 dan juga di 93. Biasanya tarikannya itu kenceng kalau mengenai dari saham GoTo ini. Jadi seperti itu. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah join bersama tim kami. Akhirnya portofolio kan itu bisa hijau terus. Mohon maaf juga ya yang bagi rekan-rekan kami yang sudah ngantri ya sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami, namun belum terrealisasi ya. Kenapa? Karena kami baru saja bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa kok kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup dan ini ya hasil kerja tim kami yang masuk di kelas kami itu. Ini laporannya. Di akhir bulan kita selalu melaporkan ya seperti ini hasil kinerjanya. Total itu ada 66 stok ya. Yang terdiri profitnya ada 49, holdnya itu 1, stop lossnya 16, jadi win rate-nya sekitar 74%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan terus mengenai hal ini, bagaimana cara gabungnya min untuk masuk di grup min? Ini trading saham ini diklik, nanti kalian akan masuk menu seperti ini dan nanti tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, pilih rekomendasi cuan besok seharga 374.000 per bulan. Pilih yang ini, nanti pencet nih tombol gabung, nanti ikuti prosedurnya. Ya, nanti kalian yang akan dapatkan mengenai rekomendasi saham yang inflasi cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3% ya. Kami akan posting di jam 15 lebih 50 menit ya setiap harinya dan nanti kami itu ya akan kasih kalian mengenai target price-nya di mana seperti itu. Ya, ini ada di grup Telegram, di grup YouTube, caranya seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube, kita juga ada informasi terkini ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya? Deskripsi di bawah ini diklik ya, grup Telegram, rekomendasi cuan besok ini diklik, nanti ikuti prosedurnya, nanti kalian akan masuk di grup seperti ini, ya. Seperti itu. Ya, ini. Ya ini jangan dibeli ya karena nanti tim kami ini sudah beli semua, takutnya kalian itu nanti kena guyur ya sama mereka-mereka ini ya. Karena sudah masuk. Silahkan kalian bisa ikuti prosesnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.